Firman Tuhan saya siapkan dari kitab Filipi pasal 2. Ini supaya dicatat dalam memorinya Yohanes dan Penny. Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya. Shalom kalian. Puji Tuhan, hari ini kita boleh dipertemukan Tuhan untuk secara bersama-sama hadir mengantar kedua anak kekasih kita yang telah sepakat untuk mengikat janji setia mereka dalam memasuki perkawinan Kristen. Saya minta Yohanes dan Penny silakan maju ke depan. Lalu ambil ada kayu yang ada di meja kecil, dipegang satu-satu. Silakan naik, santai saja. Ada kayu di situ di meja. Kemudian ada sesuatu di dulang. Bagaimana caranya bisa diambil? Jadi pegang satu-satu. Apa namanya itu, Wanis? Bisa menghadap ke jemaat? Apa namanya itu? Ya, sipile. Iya, silakan. Bagaimana caranya bisa diambil itu sesuatu di bawah? Kerjasama, Baby dan Anis. Jangan sepinya terbalik. Bagaimana caranya bisa diambil? Dipegang satu-satu. Anis juga ambil itu di bawah, begitu juga Baby. Bagaimana caranya? Tidak terbalik di sisinya, Anis? Boleh dulu, kasih begini dulu. Satu-satu, jangan kerjasama. Masing-masing. Iya, Anis, bagaimana caranya supaya cepat bisa diambil? Kira-kira diapakan itu barang? Coba disatukan. Anis ambil 2, baru pasang. Bagaimana supaya jadi sipi? Ada alatnya di bawah situ lagi, saya potong. Jadi mulai belajar sebagai kepala rumah tangga ya.
Bisa lincah-lincah sedikit. Ada alat bantunya tadi ya. Sesudah itu kasih Feby, lalu ambil itu sesuatu di bawah tadi. Iya, silakan diambil. Waktu masih sendiri Feby itu CP-nya tadi susah atau mudah? Susah. Kalau berdua cepat ya. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Baik Bapak Ibu, kita arahkan seluruh perhatian kita pada firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, secara khusus kedua mempelai, kekuatan komunitas orang-orang percaya terletak pada kesatuan hati, pikiran, tujuan di antara anggotanya. Terlebih-lebih dalam membangun sebuah bahtera rumah tangga. Hal itu ditentukan oleh beberapa hal. Di ayat pembacaan kita mengatakan begini, hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri-sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Pasti Feby dan Anis sudah terbayang apa maksudnya tadi itu ya. Sudah. Firman Tuhan katakan begini, hendaklah suami dan istri sehati, sepikir. Arti sehati sepikir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bersatu, seia, sekata. Sepikir berarti satu pendapat. Ini menyangkut akal budi dan pertimbangan manusia. Jadi tidak jalan sendiri-sendiri. Jadi Feby sudah rasakan tadi ya, pada waktu Siti itu masih berdiri sendiri, jadi berkat sudah ada di depan mata tetapi susah dijemput. Tetapi ketika sudah menyatu, menjadi satu, maka dengan mudah kita mengambilnya. Jadi sama dengan ini sinaku atau matuale, yang nabesa Siti jadi tadi samana. Sama dengan itu. Biar berkat Tuhan sudah ada di ambang pintu mau masuk dalam rumah tangga kita, depan ke pantang laut ini, jadi pasti berkat itu akan jauh dari kehidupan kita. Karena di dalam rumah tangga itu tidak ada prinsip seia sekata. Yang kedua, hendaklah suami istri itu satu jiwa, yang berarti satu pikiran. Dan semua ini dapat terjadi apabila suami dan istri mempunyai pola pikir yang sama. Tetapi kalau masing-masing mau jalan sendiri, seperti dikatakan dalam pastoral kemarin, contoh misalnya, setelah Feby dan Anis menikah, aku Feby, Anis tidak lapisan lo biasa banget. Aku yang Anis, oh tak kasusi, nalayaki pasapak mampu. Itu terus dipertentangkan. Kira-kira apa yang terjadi kalau begini? Tidak ada kesatuan. Jadi makanya saya sangat tekankan dalam pastoral kemarin, ini juga termasuk hal yang sederhana tetapi
banyak menjadi kasus dalam rumah tangga Kristen karena tidak ada seia sekata sehat sepikir, masalah tempat saja sudah membuat dia cerai. Jadi hendaklah suami dan istri itu satu jiwa. Hendaklah suami istri itu satu tujuan. Dia punya arah tujuan yang sama dalam mengemudikan bahtera rumah tangganya. Satu tujuan ini mempunyai arti, mempunyai nilai kehidupan yang sama. Kesatuan ini antara suami dan istri dalam rumah tangga hanya bisa dimungkinkan apabila mempunyai nilai kehidupan yang sama. Contoh, kalau dalam firman Tuhan katakan begini, tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana cara rumah tangga Kristen sebagai satu lembaga terkecil yang dihadirkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini memuliakan Tuhan, di mana ia berada dapat menjadi pembawa garam dan terang melalui sikap dan perilaku hidup sehari-hari. Jadi ketika suami dan istri itu punya satu misi dalam rumah tangga, maka apa yang dikehendaki Tuhan dalam menciptakan rumah tangga Kristen pasti akan terwujud. Mengapa kita dihadirkan di tengah-tengah dunia ini sebagai keluarga Kristen untuk memuliakan Tuhan, Bapak Ibu? Karena kita sudah menikmati anugerah keselamatan darinya secara cuma-cuma. Dan itu berarti bahwa Allah yang berotoritas atas hidup dan kehidupan kita, sehingga bukan kehendak kita yang akan terjadi. Karena itu, yang harus kita pegang dalam mengemudikan bahtera rumah tangga kita ialah genggamlah yang kekal dan lepaskanlah yang mati. Dalam artian bahwa saya katakan dalam pastoral kemarin, sesibuk apapun kita, karena kesibukan itu tidak akan pernah habis, Tuhanlah yang tetap menjadi utama dan terutama di dalam hidup kita. Dan Tuhanlah yang harus menjadi fondasi kehidupan rumah tangga kita. Sehingga ketika suami dan istri mempunyai nilai hidup yang sama, prinsip hidup yang sama, maka pasti dalam menjalani rumah tangganya selalu seia sekata. Pasti dalam rumah tangganya selalu punya tujuan yang sama. Maka yakinlah apa yang Tuhan katakan, apapun juga yang kamu berbuat pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kemudian hal yang keempat, hendaklah suami istri itu tidak mencari pujian yang sia-sia, tidak mencari kesempatan untuk berbangga-bangga diri dan menuntut pasangan kita memberi pengakuan kepada kita dan kita ingin menunjukkan diri di hadapan suami atau istri. Karena itu Tuhan katakan, jangan suka mencari pujian yang sia-sia. Karena ketika hal itu tercipta dalam rumah tangga kita, maka akan terjadi suatu tindakan kita akan merendahkan suami atau istri kita. Sehingga apa yang terjadi? Tidak ada sikap saling menghargai, tidak ada sikap saling menghormati satu dengan yang lain. Karena itu Tuhan katakan begini, hendaklah suami dan istri itu hidup rendah hati, yang mewujud dalam tindakan yang saling memperlakukan dengan baik. Bukan hanya berlaku dalam hubungan suami istri, tetapi semua orang. Kalau kamu mau dihargai, hargai dulu orang lain. Kalau kamu mau dihormati, hormati dulu orang lain. Kalau kamu mau dikasihi,
kasihilah orang lain. Jadi saya katakan kemarin dalam pastoral, setiap kali kita mau berbuat itu selalu dibawa dalam diri kita. Ketika saya lakukan ini apakah baik atau tidak? Dan ketika setiap manusia punya prinsip itu, saya mau katakan hidup ini akan aman. Karena di dalamnya ada sikap saling memahami antara satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, lalu apa yang dapat mempersatukan di antara semua yang sudah diuraikan dalam firman Tuhan tadi? Bagaimana caranya supaya ada sehati sepikir? Bagaimana caranya supaya kita satu tujuan? Bagaimana caranya supaya kita hidup rendah hati? Tidak mencari puji-pujian. Semua itu dibangun dengan satu hal, yaitu kasih. Dasar hidup orang Kristen, dasar hidup rumah tangga Kristen adalah kasih. Kasih yang bagaimana? Kasih agape. Kasih yang tanpa pamrih tetapi kasih yang berkorban. Dan kasih itu dijabarkan Rasul Paulus lebih dalam dan lebih jauh dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Paulus menguraikan di sana, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak pemarah. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Inilah sifat kasih yang luar biasa. Kadang-kadang di Open-Mafia. Kasih itu dapat menutupi segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Sabar menanggung segala sesuatu. Dan kasih itu tidak berkesudahan. Dan makanya Yesus katakan ada 3 yang paling penting: iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling terbesar dan bersifat kekal di antara 3 ini adalah kasih. Amin. Amin firman Tuhan. Mari kita tunduk sejenak dan kita pribadi lepas pribadi bersaat tadi sambil kembali mendalami ulang firman-Nya. Kami percaya Tuhan, hanya Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas punya kuasa memanteraikan firman-Mu supaya tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi benar-benar boleh mengambil bahagian di dalam hati setiap pendengarnya. Lalu kami hidup di dalam keseharian kami. Saat teduh selesai, kita respon sabda